Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian ilmiah yang membahas tentang fikih-fikih yang berkaitan dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam menjalankan amalan yang mulia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengagungkan pahalanya dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah yang akan menjadikan kita semuanya orang-orang yang bahagia dan mulia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan bab tayammum. Di sini kita akan membahas bersama beberapa masalah yang berkaitan dengan tayammum. Masalah yang pertama adalah apabila ada seseorang memiliki air tapi air tersebut tidak cukup untuk berwudu. Air tersebut tidak cukup untuk berwudu. Apakah orang seperti ini harus menggunakan air tersebut untuk berwudu, kemudian ketika tidak cukup dia bertayamum, ataukah dia dari awal dibolehkan untuk bertayamum? Jadi keadaannya orang ini tidak memiliki air kecuali hanya sedikit. Dan kalaupun dia mencari air di sekeliling dia, di daerah dia, maka dia tidak akan mendapatkan air. Yang ada pada dia hanya air yang sedikit, tidak cukup untuk berwudu misalnya. Atau misalnya dia butuh untuk mandi besar, dan air yang dia miliki sedikit, tidak cukup untuk mandi besar. Bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Apakah dia harus menggunakannya untuk mandi, kemudian apabila tidak cukup, dan memang tidak cukup ya, ketika airnya habis baru dia bertayamum, ataukah dia dari awal dibolehkan untuk bertayamum? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa orang ini harus menggunakan airnya untuk mandi atau untuk berwudu, ya, sesuai keadaan dia. Nanti ketika air sudah habis, baru dia dibolehkan untuk bertayamum. Karena orang tidak boleh tayamum apabila masih bisa mendapatkan air.
dan nyatanya orang ini memiliki air, maka dia tidak boleh bertayamum. Dia harus menggunakan air tersebut dahulu sampai airnya habis. Ternyata setelah airnya habis, misalnya mandinya belum sempurna atau wudunya belum selesai, baru ketika itu dia dibolehkan untuk bertayamum. Karena ketika itulah dia benar-benar tidak menemukan air. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Dan orang ini mampu untuk menggunakan airnya untuk mandi dahulu atau untuk berwudu dahulu. Kemudian setelah airnya habis sebelum bersucinya selesai, maka dia diberikan keringanan untuk melakukan ibadah tayammum. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang seperti ini dibolehkan untuk tayamum dari awal. Dia tidak harus menggunakan airnya untuk berwudu dahulu, dan dia tidak harus menggunakan airnya untuk mandi dahulu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa airnya tersebut tidak cukup untuk mandi. Dia tahu bahwa airnya tersebut tidak cukup untuk berwudu. Maka untuk apa dia melakukan ibadah mandi atau ibadah wudu dengan air yang dia yakin bahwa air tersebut tidak akan cukup. Walaupun orang ini memang mendapati air, tapi sebenarnya orang ini tetap tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu dengan air itu. Maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk bertayamum dari awal. Karena kalau dia gunakan airnya untuk mandi, dia gunakan airnya untuk wudu, itu hampir sama dengan orang yang membuang air saja tanpa ada guna. Karena nyatanya mandinya tidak selesai. Nyatanya wudunya tidak selesai. Maka untuk apa dia buang-buang air seperti itu? Apalagi keadaannya sedang kekeringan. Maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk bertayamum dari awal. Ya. Baik. Ini harus dengan asumsi bahwa air tersebut memang tidak cukup untuk mandi. Air tersebut tidak cukup untuk wudu, ya. Misalnya dia punya air cuma segelas, padahal dia harus mandi junub. Air segelas untuk mandi junub, ya, kemungkinan besar memang tidak cukup. Akan ada banyak bagian badan yang belum terbasahi dengan air tersebut ketika digunakan untuk mandi. Atau misalnya dia wajib wudu, dia hanya punya air sepertiga gelas. Maka ini sangat sulit, ya, menggunakan air sepertiga gelas untuk berwudu. Ini sangat sulit sekali. Air yang seperti ini tidak cukup. Maka orang yang seperti ini hukumnya disamakan dengan orang yang tidak mendapatkan air sama sekali. Maka dia dibolehkan untuk tayamum dari
awal. Tidak perlu menggunakan air itu untuk mandi, tidak perlu menggunakan air itu untuk berwudu dahulu. Mereka menyamakan masalah ini dengan masalah orang yang punya kewajiban untuk memerdekakan budak. Apabila misalnya ada orang dia berkewajiban untuk memerdekakan budak, seperti misalnya ada orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Kewajiban yang pertama apabila dia mampu melakukannya adalah memerdekakan budak. Kalau memerdekakan budak ini tidak dia mampu, baru dia diwajibkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Taib, apabila orang ini bisa menemukan budak, ada budak yang dijual di pasar, tapi uang yang dia miliki hanya setengahnya saja. Misalnya budaknya seharga 500 juta, dia hanya punya uang misalnya 300 juta. Bolehkah dia beralih ke puasa 2 bulan berturut-turut? Jawabannya boleh. Apakah dia harus menggunakan uangnya dahulu untuk berusaha membeli budak itu, kemudian ketika tidak mampu dia baru boleh untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Jawabannya tidak. Karena dia dianggap tidak mampu membeli budak, walaupun dia punya uang untuk membeli sebagian budak itu. Dia tetap dibolehkan untuk beralih ke pilihan yang kedua. Begitu pula dalam masalah orang yang memiliki sebagian air untuk mandinya, sebagian air untuk wudunya. Maka dia tidak harus menggunakan air tersebut untuk berusaha mandi dahulu, menggunakan air tersebut untuk berusaha wudu dahulu, kemudian ketika tidak cukup baru dibolehkan untuk bertayamum. Tidak demikian ya. Dia langsung dibolehkan untuk bertayamum. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua inilah pendapat yang saya lihat lebih kuat, wallahu taala a'lam. Karena apa gunanya seseorang menggunakan air yang dia tahu bahwa nantinya air tersebut tidak akan bisa digunakan untuk bersuci secara sempurna? Apa gunanya? Dan orang yang seperti ini bisa dianggap sebagai orang yang tidak mendapatkan air untuk bersucinya. Baik, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua adalah apabila ada orang punya air cukup untuk berwudu, cukup untuk mandi. Akan tetapi kalau dia gunakan airnya untuk mandi, dia gunakan airnya untuk berwudu, itu akan membahayakan jiwa dia dan akan membahayakan hewan-hewan dia, karena nantinya dia tidak bisa minum. Hewan-hewannya butuh minum juga. Kalau air ini habis untuk mandi, habis untuk berwudu, maka dia akan kehausan. Begitu pula hewan-hewannya yang dia pelihara akan kehausan, karena memang lagi kering kerontang, tidak ada air, kemanapun tidak ada air, sumur-sumur pada kering. Apabila keadaannya demikian, apakah dibolehkan bagi orang yang seperti ini untuk bertayamum? Jawabannya dibolehkan. Bahkan Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala menukil adanya ijma' dalam masalah ini. Beliau mengatakan ajma'a
kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-musafira idza khashiya ala nafsihi al-'atash wa ma'ahu miqdarun yatatahharu bihi min al-ma' annahu yubqi ma'ahu lisyurbi wa yatayammam. Semua ahli ilmu yang aku hafal perkataan mereka, yang aku tahu perkataan mereka, semuanya berijma bahwa sesungguhnya seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh, apabila dia khawatir kehausan, meskipun dia memiliki air yang dia gunakan, yang dia bisa gunakan untuk bersuci, maka orang seperti ini dibolehkan untuk menggunakan airnya atau menyisakan airnya untuk minum. Dia dibolehkan untuk menyisakan airnya untuk minum, ya. Jadi air tersebut dijaga oleh dia, tidak digunakan untuk bersuci, tapi dia simpan untuk kebutuhan minumnya. Adapun bersucinya, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala, ya. Sehingga apabila ada orang dia mukim, tapi qadarullah di daerahnya sedang kekeringan, dia punya air, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau digunakan untuk mandi dan berwudu, dia khawatir nantinya dia malah dahaga, malah kelaparan. Dia khawatir kambing-kambingnya akan mati semuanya, misalnya sapinya akan mati, hewan piaraannya dia akan mati. Maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk bertayamum, dan airnya tersebut bisa dia gunakan untuk minum dan memberikan minuman kepada hewan-hewannya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rahmatnya Islam. Ketika ada kesulitan, Islam memberikan keringanan. Al-masyaqqatu tajribut taisir. Sesuatu yang berat itu akan mendatangkan keringanan. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang berikutnya adalah orang yang sakit. Ini sebenarnya pernah kita singgung di pertemuan yang sebelumnya, ketika kita membicarakan bahwa tayammum itu dibolehkan pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan benar-benar orang tidak mendapatkan air, memang tidak ada air. Keadaan yang kedua, keadaan ada air tapi dia tidak mampu menggunakannya. Dan permasalahan yang kita bahas ini menyinggung keadaan yang kedua. Taib, apabila ada orang dia sakit, air melimpah di sekitar dia, tapi dia sakit. Kalau dia gunakan air tersebut, dia takut malah akan membahayakan jiwa dia. Jiwa dia akan terancam apabila dia harus misalnya mandi junub dengan air. Apakah dibolehkan bagi orang yang seperti ini untuk bertayamum? Maka jawabannya dibolehkan. Meskipun ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun perbedaannya perbedaan pendapat yang lemah, ya. Pendapat yang sangat kuat adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, yang membolehkan untuk orang yang seperti ini untuk bertayamum. Karena dia ini dianggap orang yang tidak mampu mendapatkan air.
dia dianggap sebagai orang yang tidak mampu mendapatkan air karena dia sakit. Kalau dia gunakan air, dia bisa mati, jiwanya bisa terancam. Sebagian ulama mengatakan orang yang seperti ini diwajibkan untuk menggunakan air dalam bersucinya. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah imam dari kalangan tabi'in Atha, ya. Imam Atha berpendapat orang yang seperti ini tetap diwajibkan untuk mandi junub dengan air. Tidak boleh bertayamum apabila ada air. Dia hanya boleh bertayamum ketika tidak mendapatkan air sama sekali. Kalau ada air, walaupun dia takut nantinya akan membahayakan jiwa dia ketika menggunakan air tersebut, tetap dia diwajibkan untuk menggunakan air dalam bersucinya. Dan ini pendapat yang berat. Ini pendapat yang berat dan ditinggalkan oleh mayoritas ulama. Pendapat ini berdasarkan zahir ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam tajidu ma'an fatayammamu. Kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian. Kata-katanya tidak mendapatkan air. Maka yang tampak di sini benar-benar tidak mendapatkan air sama sekali. Benar-benar tidak mendapatkan air sama sekali. Jumhur ulama mengatakan ayat itu juga menunjukkan bahwa orang yang sakit itu boleh bertayamum apabila memang dia khawatir penggunaan air akan membahayakan jiwa dia. Karena ayatnya berbunyi wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Disebutkan di situ apabila kalian sakit. Apabila kalian sakit. Kemudian beberapa redaksi setelahnya falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapatkan air. Orang yang sakit tidak mendapatkan airnya bisa jadi karena dia tidak mampu menggunakan air itu. Bisa jadi karena dia tidak mampu menggunakan air itu. Karena kalau orang sakit disebutkan, kemudian yang dimaksud dengan tidak mendapatkan air hanyalah tidak adanya air sama sekali. Saya ulangi, apabila tidak adanya air dalam masalah orang yang sakit, itu bermakna tidak adanya air sama sekali, maka apa bedanya antara orang yang sakit dengan orang yang safar, dengan orang yang tidak sakit sama sekali? Apa bedanya? Kalau tidak ada bedanya, kenapa Allah bedakan penyebutannya? Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Jadi Allah di sini menyebutkan 3 keadaan. Keadaan orang sakit, keadaan orang safar, keadaan orang selesai buang hajat. Kalau 3 orang ini sama hukumnya, maksudnya ketika tidak mendapatkan air, maksudnya adalah tidak mendapatkan air sama sekali. Untuk apa Allah sebutkan 3 keadaan ini? Ini menunjukkan bahwa orang yang sakit itu bisa berbeda keadaannya dengan orang yang sudah orang yang selesai BAB, buang hajat. Kalau orang yang
selesai buang hajat tidak mendapatkan air, maksudnya adalah memang tidak mendapatkan air sama sekali. Adapun orang yang sakit, bisa saja dia tidak mendapatkan air karena memang dia tidak mampu, karena sakitnya itu. Kalau dia gunakan air, maka akan membahayakan jiwanya dia karena sakitnya itu. Bisa jadi demikian. Makanya Allah bedakan. Sedangkan musafir, kenapa Allah sebutkan secara khusus di situ? Karena memang seorang musafir bisa jadi dia tidak tahu tempat air. Dia sudah cari-cari. Karena dia musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, bisa jadi sebenarnya ada air. Dia cari-cari tidak dapatkan. Kemudian dia takut waktu sholat berakhir. Maka apabila keadaannya seperti ini, dia dibolehkan untuk tayamum kemudian sholat. Dan ini berbeda dengan orang yang sakit, berbeda dengan orang yang mukim. Kalau orang yang mukim dia tahu keadaan daerahnya, sedangkan orang yang musafir tidak tahu. Makanya Allah sebutkan 3 orang yang memang berbeda keadaannya. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Apabila seseorang mengalami sakit yang dengan sakitnya akhirnya dia tidak mampu bersuci dengan air, maka dia dibolehkan untuk tayamum walaupun air melimpah di sekitarnya. Kenapa? Karena dia dihukumi atau dianggap sebagai orang yang tidak mendapatkan air. Makanya para ulama mengatakan bahwa adamu wujudil ma itu bisa hakikatan, bisa hukman. Tidak adanya air itu memang ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang tidak ada air sama sekali. Kemungkinan yang kedua, tidak bisa menggunakan air. Ya. Baik. Permasalahan yang berikutnya para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang sakit, dia punya air. Tapi kalau dia gunakan air tersebut, sakitnya tidak sembuh-sembuh. Sakitnya tidak sembuh-sembuh. Atau kalau sembuh lama sekali. Bolehkah orang yang seperti ini bertayamum? Bolehkah orang yang seperti ini bertayamum? Ada beda pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh, kecuali dia mengkhawatirkan jiwanya. Ya, kecuali dia mengkhawatirkan jiwanya. Kalau dia tidak khawatir mati misalnya, hanya kalau dia menggunakan air terus, maka sakitnya tidak sembuh-sembuh. Atau kalau sembuh pun lama, maka yang seperti ini tidak boleh bertayamum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan untuk orang yang seperti ini untuk beralih ke tayamum. Keadaannya dia sakit, kalau dia gunakan air maka sakitnya tidak sembuh-sembuh. Atau kalau dia gunakan air sembuh sakitnya lama. Orang yang seperti ini dibolehkan untuk beralih ke tayamum. Ya, ini juga pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama membolehkan. Dengan catatan tadi ya, kalau dia menggunakan air maka sakitnya tidak sembuh-sembuh, atau sakitnya tersebut kalaupun sembuh memerlukan waktu yang lama.
Padahal kalau dia tidak menggunakan air, maka sakit itu akan segera sembuh. Orang yang seperti ini menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama, dibolehkan untuk beralih ke tayamum. Dan ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dengan agama ini, dengan syariat ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Baik. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang berikutnya, masalah yang banyak terjadi apabila ada orang sakit. Yang sakit tersebut menghalangi dia untuk menggunakan air di sebagian anggota badan yang harus dia basuh ketika berwudu misalnya. Apakah dia harus tetap berwudu kemudian bertayamum, ataukah dia bertayamum saja? Misalnya ya, ada orang yang kedua tangannya terbakar, kedua tangannya mengalami luka bakar, akhirnya dibalut, kedua tangannya dibalut semuanya. Jelas kedua tangan sekarang tidak bisa terkena air. Kalau dikasih air bagaimana? Tidak. Ini sesuatu yang sangat memberatkan. Ya. Sesuatu yang sangat memberatkan dia. Taib. Kalau dia berwudu, maka tidak mungkin dia bisa membasuh kedua tangannya. Apakah orang seperti ini diwajibkan untuk berwudu kemudian tayamum? Ataukah dia dibolehkan untuk bertayamum saja? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia bertayamum saja, karena kalaupun wudunya tidak sempurna. Dia meninggalkan salah satu rukun, yaitu membasuh kedua tangan. Makanya dia dianggap orang yang tidak mampu berwudu, sehingga dia dibolehkan untuk berwudu. Ini yang dipilih oleh penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah. Beliau menguatkan pendapat ini karena beliau mengatakan orang tidak boleh mengumpulkan antara pengganti dengan sesuatu yang diganti. Tayamum itu penggantinya wudu. Maka harusnya berdiri sendiri-sendiri. Kalau wudu ya wudu, kalau tayamum ya tayamum. Karena tayamum itu penggantinya wudu. Wudu bisa tidak? Tidak bisa. Karena tidak sempurna. Maka sudah berarti tayamum saja. Ini pendapat yang pertama. Ini yang dikuatkan oleh penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah. Taib. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan orang yang seperti ini tetap diperintahkan untuk berwudu. Nanti tangannya misalnya diusap saja, ya, yang bagian tangan diusap, karena itu yang dia mampu. Jangan diguyur dengan air, ini membahayakan sakitnya dia. Kapan sembuhnya kalau seperti itu? Ini yang tadi saya bahas ya sebelum masalah ini. Taib. Dia usap bagian yang dibalut, kemudian membasuh bagian yang lain
mengusap kepala ya seperti biasa sampai selesai wudu. Setelah wudu selesai, dia bertayamum. Setelah selesai dia bertayamum. Bertayamum seperti cara tayamum biasa ya. Insyaallah nanti kita akan sebutkan bagaimana cara bertayamum. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Dan wallahu taala alam, pendapat ini lebih hati-hati. Pendapat ini lebih hati-hati, sebaiknya kita menggunakan pendapat ini. Karena kalau pendapat ini kita lakukan, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa yang seperti itu dibolehkan. Ya, maksudnya kalau dia sholat, maksudnya kalau dia melakukan seperti ini, dia dianggap suci. Dia dianggap telah suci. Berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang sahnya tayamumnya dia. Kalau dia tidak berwudu, karena dia sebenarnya mampu untuk berwudu, ia mampu untuk menggunakan air di sebagian besar anggota badannya. Sehingga kalau dia tayamum saja, maka mayoritas ulama mengatakan dia belum suci dari hadatsnya. Maka yang lebih hati-hati kita menggunakan pendapatnya jumhuru al-ulama ya. Silahkan berwudu. Bagian-bagian yang tidak mampu untuk dibasuh ya, padahal harusnya dibasuh, maka diusap saja. Kemudian setelah itu bertayamum untuk menutup kekurangan bagian badan yang harusnya dibasuh tapi tidak mampu dibasuh. Dan dalil dari pendapat ini ya sebagaimana dalil-dalil umum, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Mereka juga berdalil dengan kaidah yang sangat masyhur, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dilakukan itu tidak gugur dengan sesuatu yang sulit dilakukan. Jadi membasuh wajah masih bisa dilakukan, mengusap kepala masih bisa dilakukan, membasuh kaki masih bisa dilakukan. Yang tidak bisa dia lakukan adalah membasuh kedua tangannya. Maka mereka mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak gugur dengan sesuatu yang susah. Sehingga yang mudah tetap dilakukan, yang susah dilakukan semampunya ya, karena mampunya mengusap ya sudah. Usap di atas pembalut itu ya. Ini pendapatnya mayoritas ulama dan ini lebih hati-hati, wallahu taala alam. Baik. Permasalahan yang berikutnya para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang yang hidup di daerah yang sangat dingin sekali, dan dia dalam keadaan sakit. Jadi air ada, tapi dingin banget. Dan dia sakitnya menjadikan dia sangat berbahaya kalau menggunakan air itu. Bisa jadi semakin kedinginan dan membahayakan jiwanya. Apakah orang yang seperti ini dibolehkan untuk bertayamum? Maka jawabannya di sini perlu kehati-hatian. Ya. Dia harus berusaha untuk menjadikan air itu tidak dingin sehingga tidak membahayakan dia. Ini yang harus dilakukan dia. Ini yang harus dilakukan oleh dia. Jadi misalnya airnya dingin banget ya. Dia bisa memanaskan air itu dahulu kemudian menggunakannya.
Kalau dia masih bisa seperti itu, maka dia tidak boleh bertayamum. Tapi kalau misalnya sampai pada keadaan dia sakit, airnya sangat dingin sekali, kalau dia menggunakan air tersebut, maka dia bisa meninggal misalnya, atau bisa pingsan. Intinya membahayakan jiwa dia. Dan dia tidak mampu memanaskan air itu. Dia tidak bisa menghangatkan air itu. Maka pada keadaan yang seperti ini pun dibolehkan untuk bertayamum. Karena orang ini dianggap sebagai orang yang tidak mampu menggunakan air. Orang yang seperti ini dianggap tidak mampu menggunakan air. Ya. Kalau dia gunakan airnya akan membahayakan jiwa dia. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab jumhurul ulama membolehkan orang yang seperti ini untuk bertayamum. Ya, ini sama seperti masalah yang sebelumnya ya, hampir-hampir sama. Orang ini sakit, hanya saja di sini yang menjadikan berbeda dengan masalah yang sebelumnya, kalau airnya hangat dia masih bisa menggunakan air. Tapi karena airnya ini dingin sekali dan dia sakit-sakitnya ini sangat sensitif dengan air yang dingin seperti itu, kalau dia tetap gunakan bisa jadi dia pingsan, bisa jadi dia meninggal. Maka yang seperti ini menurut mayoritas ulama dibolehkan untuk beralih ke tayamum. Ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan sampai kalian bunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat penyayang kepada kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu. Jangan sampai kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Masuk dalam keumuman ayat-ayat yang seperti ini. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan menjadikan kesulitan untuk kalian. Dalil-dalil umum seperti ini bisa kita gunakan untuk membolehkan orang yang dalam kasus seperti ini untuk bertayamum. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sempitnya waktu, maka saya cukupkan kajian ini sampai di sini. Untuk waktu yang tersisa sekitar 10 menit, maka kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Semoga yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah berkahi ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa dengan baik dan mudah mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita, dan juga bisa dengan baik dan mudah menyampaikannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan masalah-masalah seputar tayamum. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari hamba Allah, bagaimana dengan seorang yang tangannya terluka, terkena pisau, dan darah segar terus keluar walaupun sudah diperban? Apakah keluar darah segar ini bisa membatalkan tayamum atau wudhu? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Iya. Keluarnya darah para jamaah sekalian tidak membatalkan wudhu dan juga tidak membatalkan tayamum. Memang ada pendapat yang seperti itu ya. Keluarnya darah lewat hidung itu bisa membatalkan wudhu. Ada yang mengatakan seperti itu.
Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan apabila seorang sholat kemudian dia kentut, dia harus keluar dari sholatnya, dia harus membatalkan sholatnya. Maka ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk menutup hidungnya, agar orang memahami bahwa ada darah yang keluar dari hidungnya, sehingga dia harus keluar untuk membersihkan hidungnya dahulu. Sebagian ulama mengambil dalil dari hadis ini, ya, mengambil faedah dari hadis ini bahwa keluarnya darah melalui hidung atau mimisan itu bisa membatalkan wudu. Bisa membatalkan wudu. Namun pendapat ini pendapat yang kurang kuat, wallahu taala alam, karena bisa jadi Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu agar orang tersebut tidak terlalu malu, bukan karena itu bisa membatalkan wudu atau bisa membatalkan tayamum misalnya. Tidak. Dikatakan diperintahkan untuk menutup hidungnya itu biar orang ini tidak malu, ya. Kalau dia langsung keluar dari sholatnya, orang akan melihat orang ini kentut. Berbeda kalau dia menutup hidungnya, bisa jadi ada uzur lain. Hadis ini tidak tegas menjelaskan bahwa keluarnya darah dari hidung atau mimisan itu bisa membatalkan wudu, ya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa mimisan tidak membatalkan wudu ini pendapat yang lebih kuat, karena pembatal wudu itu membutuhkan dalil khusus dan dalil yang jelas. Selama tidak ada dalil khusus, dalil yang jelas, dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa itu pembatal wudu, maka kita tidak bisa mengatakannya demikian. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu membatalkan wudu. Kalau mimisan saja diperselisihkan oleh para ulama, ya, apalagi keluarnya darah lewat tangan, ya. Karena mimisan ada hadisnya, sedangkan keluarnya darah di tangan melalui luka itu tidak ada hadisnya sama sekali yang menjelaskan bahwa ini bisa membatalkan wudu atau tayamum, ya. Wallahu taala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa boleh bertayamum menggunakan dinding rumah, sekolah, hotel dan sejenisnya Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran. Baik. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang saya lihat lebih kuat adalah sebenarnya kalau tidak ada debu yang menempel di dinding itu, maka tidak boleh kita menggunakannya untuk tayamum. Tapi kalau kita lihat dindingnya berdebu, maka kita boleh menggunakannya untuk bertayamum, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu, ya, dinding di zaman dahulu, dinding yang sangat sederhana dan biasanya tidak luput dari debu. Berbeda dengan dinding di zaman kita. Dinding di zaman kita, apalagi dinding rumah sakit, ya, ini biasanya bersih banget, ya. Biasanya bersih sekali, tidak ada debunya. Maka kita tidak boleh menggunakannya untuk bertayamum. Ustadz, solusinya apa? Solusinya adalah dengan menggunakan pasir bisa. Kita taruh pasir misalnya di
semacam piring misalnya. Atau kita taruh pasir misalnya di plastik, di tempat yang bisa kita buka, kemudian kita bisa tutup lagi. Dengan pasir seperti itu, kita boleh menggunakannya untuk tayamum. Atau misalnya kita masukkan kerikil, ya kerikil juga bisa digunakan untuk tayamum. Nanti kita akan bahas masalah ini ya di pertemuan yang setelahnya. Dengan apa saja kita bisa bertayamum, ya. Karena ada pertanyaan, maka saya segerakan saja. Kita bisa menggunakan kerikil. Kita kumpulkan kerikil di sebuah tempat, kemudian kita usap kerikil itu, kita gunakan untuk bertayamum. Selesai, kita tutup lagi tempatnya. Sesuatu yang mudah, ya. Sesuatu yang mudah kalau kita mau berusaha, ya. Dan alhamdulillah syariat Islam syariat yang sempurna, yang selalu memberikan solusi dalam masalah apapun yang kita hadapi, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan saatnya kami membuka tanya jawab melalui telepon. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung secara langsung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Hamba Allah di Pati. Ya, silakan Ibu. Begini Ustaz, saya punya kakak ipar. Dia kecelakaan. Itu wajahnya itu. Ya. Halo? Ya, silakan Ibu, lanjut. Wajahnya itu nggak bisa untuk kena air, terus tangannya juga nggak bisa, sama kakinya juga nggak bisa. Apakah masih dirawat di rumah sakit atau bagaimana? Iya, masih di rumah sakit. Baik. Kemudian? Ya, itu bagaimana caranya? Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Baik. Syukran, jazakallahu khairan. Wa iyyakum wa barakallahu fikum. Nah, tafadhol Ustaz. Iya. Iya, ini kalau misalnya wajahnya tidak bisa terkena air, ya. Kemudian tangannya juga seperti itu, kakinya. Dan untuk bertayamum juga orang ini susah ya, karena wajahnya mungkin tidak bisa diusap juga. Kalau masih bisa diusap, tangannya masih bisa diusap, maka masih bisa bertayamum. Tapi kalau misalnya dibalut semuanya, wajahnya dibalut, tangannya juga dibalut, orang ini tidak bisa bertayamum juga. Orang ini tidak bisa bertayamum juga. Bagaimana solusinya? Solusinya sholat sebagaimana adanya. Sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Ini yang diistilahkan oleh para ulama faqidut tahurain. Ini juga nanti akan kita bahas ya di pertemuan yang setelah ini insyaallah. Pertemuan di pekan depan insyaallah kita akan membahas permasalahan-permasalahan tentang orang yang tidak bisa bertayamum, dia tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum juga. Orang yang seperti ini tetap diwajibkan untuk sholat. Tetap diwajibkan untuk sholat, walaupun tanpa wudu dan tanpa tayamum. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama di zaman dahulu. Ya, kalau contoh yang disebutkan oleh ulama di zaman dahulu, biasanya ketika ada orang di penjara, dia diikat misalnya di kayu, kemudian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan dia tidak bisa menggunakan air, ya, mungkin di depannya ada air, tidak bisa menggunakannya. Mungkin ada debu di penjaranya, tapi dia tidak bisa menggunakannya karena tangannya terikat. Ya, orang yang seperti ini sholat dengan apa adanya.
tanpa wudu, tanpa tayamum. Dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban apabila seorang hamba tidak mampu melakukannya. Ya, para ulama juga telah merumuskan kaidah yang sangat masyhur, la wajiba ma'al ajiz. Tidak ada sesuatu yang diwajibkan apabila dalam keadaan seseorang tidak mampu melakukannya. Apabila dia tidak punya kemampuan. Dalam kaidah yang lain disebutkan al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah. Kewajiban itu selalu bergantung kepada kemampuan. Ketika tidak ada kemampuan, maka Allah gugurkan kewajiban itu. Ketika mampu berwudu, kewajibannya berwudu. Ketika tidak mampu berwudu, maka gugur kewajiban untuk berwudu. Bisa beralih ke tayamum. Kalau dia bisa bertayamum, maka wajib bertayamum. Kalau dia tidak mampu bertayamum, maka gugur juga kewajiban tayamum. Tayamum ketika tidak dimampui, tidak ada gantinya. Maka berarti dia tidak wudu, tidak tayamum, tapi dibolehkan untuk sholat. Di sini masuk dalam kaidah al-masyaqqatu tajribut taisir. Sesuatu yang berat itu bisa mendatangkan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Allah katakan sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan. Tapi para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terbatasnya waktu, maka kita akhiri kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita semuanya, memberikan taufiknya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.